Biar kami saja yang memanggul menggantikanmu. Ikun le urang. Artinya urang turinya. Ikalan ni kau gubernur tuun barang. Ikun le urang. Yan. Semoga Allah ne pemuliaran. Bah kamu tuun gede landoron. Fa'aba ayyadfa'a ilaihim. Maka Amirul Mukminin, gubernur di saat itu Salman Al-Farisi tidak mau menyerahkan barang yang dipanggul kepada mereka. Anggut lebih. Baik, baku tuun gero kum tuturah tanya. Nah, faqala rajulu fi nafsihi wah inni lam askhiru illa amir. Maka orang yang meminta Salman tadi, gubernur tadi untuk memanggul berkata pada dirinya, kagak depu jino kan yang gubernur. Pak urang kayak begah mana? Kagak depu. Cilaka roku. Puyu ya tuun Pak gubernur. Nyan kabra di roku. Tuturah na nyonyok kapal roku. Pukunya tuun Pak gubernur. Nyan faja'ala ya'tadiru ilaihi, maka dia meminta maaf kepada Salman. Wa yaqulu, dan dia berkata, lam a'rifuka, hana aku turi ron. Lake mu hana aku turi ron roku tuun baron, hana aku turi ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya kembali kita lanjutkan kajian tasawuf, masih tentang sifat sombong atau takabur. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala berkata al-faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, i'lam annal kibra min akhlaqil kuffar wal fara'inah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sombong adalah bahagian daripada akhlak urang kafir dan pengikut Fir'aun. Wa tawaddu'a min akhlaqil anbiya was salihin. Sedangkan tawaddu adalah bahagian daripada akhlak para nabi dan urang-urang saleh. Lianna Allah Ta'ala wasafal kuffar bil kibr, karena Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang kafir dengan sombong. Nah, faqala, maka Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surah As-Saffat ayat 55. Sesungguhnya mereka, kata Allah, apabila dikatakan bagi mereka, maka mereka, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yastakbirun, keadaan mereka menyombongkan diri. Wa qala, dan Allah nekun, wa qaruna wa fir'auna wa haman, dan Qarun dan Fir'aun dan Haman. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat, sungguh telah datang kepada mereka itu Musa dengan membawa berbagai macam bukti. Fastakbaru fil ardi, maka mereka berlaku sombong di permukaan bumi. Wa makanu sabiqin, dan belum pernah didahului oleh orang lain kesombongan seperti itu. Wa qala, Allah berfirman,
Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang itu akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, terhina. Al-Ghafir ayat 60. Kemudian Allah mengatakan dalam firman yang lain, udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Az-Zumar 72. Masuklah kalian dalam pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, kekal kalian dalamnya, maka seburuk-buruk tempat tinggal orang yang menyombongkan diri. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, dalil-dalil yang gecok li Al-Faqih Abu Lais dari firman Allah yang menunjukkan kepada kita para jamaah bahwa kesombongan adalah merupakan akhlak urang kafir dan akhlak pengikut Fir'aun. Jadi yang sombong artinya lebih dekat kepada kekufuran, lebih dekat kepada kefir'aunan atau kepada pengikut Fir'aun. Nah, sedangkan orang-orang yang bertawaduk dipuji oleh Allah. Waqad madahallahu ibadahul mu'minin bitawadu'i. Allah memuji hamba-hambanya yang mukminin dengan sifat tawaduk. Nekun li Allah dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Tuhan yang amat maha pengasih, adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi hauna, dalam keadaan merendah diri. Jadi orang-orang yang merendahkan diri dalam kehidupan, itulah mereka yang dianggap sebagai hamba Allah kepada Allah. Nah, berarti menyona sombong tidak dianggap sebagai hamba Allah. Dan Allah puji mereka dengan sifat tawaduknya, sehingga Allah perintahkan nabinya juga untuk bersifat tawaduk. Allah berfirman dalam surah Al-Hajr ayat 84, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bagi orang-orang yang beriman. Nabi, orang yang paling tinggi pangkatnya, yang paling raya pangkat, yang paling mulia di sisi Allah, tapi Allah perintahkan untuk bersikap tawaduk terhadap orang mukmin. Yang paling raya pangkat Nabi. Bukan Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Long pemimpin anak Adam, tapi hana sombong. Tanya baru je ke BO kadang jabatan kata sombong. Nabi pemimpin anak Adam, dan pemimpin mulai dari Nabi Adam sampai orang kiamat, ubena orang yang lahir, Nabi Musa. Nabi Muhammad Musa. Wala fakhar, tapi tidak menyombongkan diri, hana sombong. Ditanya baru BO na jabatan kadang sombong. Ya. Jadi sampai kepada Nabi pun Allah perintahkan untuk merendah diri, untuk bersikap tawaduk kepada orang mukmin. Jadi kalau Nabi saja yang pangkatnya tinggi, yang derajatnya di sisi Allah sangat tinggi, merendah diri, apalagi memang katanya jika urang rendah. Kan hana wajar membanggakan diri, menyombongkan diri. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 Allah nekun, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu bagi orang yang mengikutimu dari kalangan orang mukmin. Artinya Allah perintahkan Nabi untuk merendahkan dirinya kepada para
sahabat, bersikap tawadhu dengan para sahabat. Ya. Padahal sahabat adalah para pengikut Nabi. Nyata pegah ngebahas adanya jina anak buah. Pemimpin diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tawadhu kepada anak buah, bukan untuk menyombongkan diri kepada anak buah. Wa maddahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khuluqihi, dan Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Puatra akhlak Nabi, wa kana khuluquhu at-tawadhu, akhlaknya Nabi adalah tawadhu. Jadi karena Nabi bersikap tawadhu, Allah puji Nabi dengan dikatakan sebagai orang yang berakhlak sangat mulia. Nah, li'annahu ruwiya fil khabar annahu kana yarkabul himar wa yajibu da'watal mamluk. Karena kenapa Nabi disebut tawadhu? Karena menurut sebuah riwayat dalam hadis, diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi suka menaiki himar. Oh, himar keledai. Galak ge keledai. Keledainya kendaraan paling murah di masa uraji. Tapi Nabi biasa mendang keledai. Ya. Gejut bahasa tanya. Monyo gejut kendaraannya berarti Nabi tidak bersikap sombong, punya sikap sombong, tunggu pilih kendaraan yang paling hebat, yang paling wah pada masanya. Mungkin unta hebat dah, atau kuda yang hebat dah ge. Tapi tidak, keledai ge Nabi, gejut keledai. Nah, wa yajibu da'watal mamluk, dan Nabi menerima undangan orang-orang miskin. Nah, jadi dikala Nabi keterima undangan orang miskin, berarti Nabi akan duduk bersama orang miskin. Di situ terdapat bukti bahwa Nabi tidak sombong, bahwa Nabi bersikap tawadhu. Kon ba urang kaya mantang ngejakan Nabi, tapi ba urang gasin juga geja. Fasabata anna tawadhu'a min ahsanil akhlak. Maka dari situ, dari karena Allah gepuji akhlak Nabi Muhammad, khuluqin azim kata Allah, sebagai akhlak yang paling mulia, padahal akhlak Nabi adalah tawadhu, maka menjadi tetaplah terbukti bahwa tawadhu adalah merupakan akhlak yang paling mulia dari seluruh akhlak mulia. Banyak akhlak mulia, tapi yang paling mulia daripada seluruh akhlak mulia adalah tawadhu. Wa kana salihuna min qabl akhlaquhum at-tawadhu, dan orang-orang saleh dulu akhlak mereka juga tawadhu. Kata Abu Lais, fa wajaba alaina an naqtada bihim radhiyallahu taala anhum, maka wajib kita mengikuti orang-orang saleh itu, semoga Allah ridha kepada mereka. So, orang-orang saleh yang maksud para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in. Selain Nabi bersikap tawadhu, para sahabatnya yang termasuk dalam orang-orang saleh, para tabi'in, pengikut sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, mereka juga bersikap tawadhu. Jadi kita wajib ikut mereka, harus bersifat tawadhu. Be'na mubi'u bila matede sifat takabu. Karena kalau dia pegah malamnya, so yang natifut takabu be'u mendalamati, tutup pintu surga untuk urungnya, hanta mengi surga. Nah, sebagai bukti bahwa para salihin, urung-urung saleh urajih bersikap tawadhu, diriwayatkan beberapa riwayat oleh Abu Lais. Wa dzukira an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Disebutkan tentang Umar ibni Abdul Aziz, semoga Allah ridha kepada beliau, merahmati beliau. Annahu atahu dzatalaid daif, bahwa beliau pada suatu malam didatangi oleh tamu. Umar bin Abdul Aziz gopnyan watenyan adalah Amirul Mukminin. Bak saboh malam roh jame,
Falamma shalla isya wa kana yaktubu syai'an wa dhaifa indahu kada sirat ayyantafi'a. Setelah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan salat Isya, beliau menulis sesuatu, sedangkan tamunya ada di samping beliau. Tumulih yang gerog, nah jamai samping. Maka pelita atau lampu yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa itu terlihat hampir padam. Kamu klep-klep, ingat ni jamu nyokarap bih minyak, pana jam bukan banyak julak jamun, kamu klep-klep, mana god duli. Nah, maka qala dhaif, tamunya berkata, ikun le jamai. Ya Amiral Mukminin, aqumu ilal misbah fa aslihu. Wahai Amirul Mukminin, pulung jud long ya perbaiki lampu roh. Bolehkah aku memperbaiki lampumu? Qal, beliau Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz berkata, laisa mim muru'atir rajul ayyastamila dhaifahu. Bukanlah kehormatan seorang laki-laki bahwa ia menggunakan tenaga tamunya. Jadi kata beliau berprinsip bahwa jangan gunakan tenaga tamu kita untuk membantu kita. Baik pada untung nakah bika pugot jufiat ilung kuno dumulih ju. Baik lagi kan. Jangan gunakan tenaga tamu untuk membantu kita. Bukan satu kehormatan menggunakan tenaga tamu, kata beliau. Qala, tamunya berkata, afa ambahal ghulam, apakah boleh aku membangunkan pembantumu? Mak menyolong hanya ku bantu dro ne, kuat puga pembantu dro ne jut. Nah, ipu gak panyot. Apa tadi? Qala, Amirul Mukminin berkata, lah, jangan. Baik, hiya awalu naumatin namaha, ijih sid baru tengut ni. Dia baru tidur tadi. Faqala, maka faqama Umar, maka berdirilah Umar Amirul Mukminin wa akhadha batnah, dia mengambil minyak, famala misbah, lalu dia mengisi dalam lampunya. Drog perbaiki panyot. Han gebi bak jame, han gebi pu golamin ke, karena taknya baru ji. Ini adalah bentuk sikap tawaduknya seorang pemimpin tertinggi pada masa itu. Amirul Mukminin kan pemimpin tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Menyosurah jino presiden. Orang biasa. Anak pegawai pejabat. Orang biasa aja meh. Hanajit lagi bantu aja meh. Ge puput ke. Padahal ditawari bantuan oleh jame, tapi ge puput ke roh, menunjukkan sikap tawadu. Sungguh punya orang sombong, han roh dah puput ke roh, pahtan aja jame, jih dayu. Ya, tapi han ge puput ke roh. Faqala dhaif, maka tamu di saat itu berkata, kumta binafsika ya Amirul Mukminin, kamu memperbaiki sendiri wahai Amirul Mukminin. Qala, dhahabtu wa ana Umar, wa raja'tu wa ana Umar, wa khairun nas indallah man kana mutawadhi'an. Beliau Amirul Mukminin berkata, aku berangkat sebagai Umar dan aku pun akan kembali sebagai Umar. Artinya apapun yang beliau lakukan tidak akan membuat beliau berganti menjadi orang lain. Enggak? Beliau Umar bin Abdul Aziz sebagai Amirul Mukminin. Musuh seandai jih gepugat panyon di gopnyan, puka menggantokan le Umar konyan? Tidak, tetap Umar. Dulu beliau sebagai Umar sebelum menjadi Amirul Mukminin, nanti pun beliau setelah habis masanya menjabat sebagai Amirul Mukminin pun akan kembali juga sebagai Umar juga. Jadi tidak berpengaruh perbuatan beliau kepada diri beliau. Yang menunjukkan sikap tawadu. Tanyo ledong kan banda beke munyo kata trun gunan mutu tanyo lam gut. Ate ko doroyong yang kon le tanyo yang thang kajo ku gop. Ha, tada kon tu hanai kira tanyo le kira gop. Nyamban munyo na ke sombongan. Beliau berkata,
khairun nas indallah man kana mutawadian. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang dia bersikap tawadu, merendah di diri. Nyan urang paling god. Nyan bukti yang pertama bahwa orang-orang saleh zaman dulu bersikap tawadu. Umar bin Abdul Aziz termasuk tabi'in. Waruya an Qis bin Abi Hazim annahu qal, diriwayatkan daripada Qis bin Abi Hazim bahwa sungguh beliau berkata, lamma qaddama Umar bin Khattab ila Syam talqahu ulama'uha wa kubara'uha. Manakala Umar bin Khattab, ini Amirul Mukminin al-Alam, datang ke negeri Syam. Syam watenyan sebagai sebuah provinsi. Datang ke negeri Syam. Nah, menyambut Umar bin Khattab oleh para ulama negeri Syam dan pembesar negeri Syam. Agak terus presiden kan? Engkau gepreh bu gubernur ini, gepreh bu pejabatnya, pejabat je barih urang preh presiden. Jadi watenya terus Umar bin Khattab sebagai presiden khalifah watenya juga gepreh bu para ulama, gepreh bu para pembesar daerah Syam, negeri Syam. Fakila, maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, irkab hadza bardun yarakan nas. Nah, kendarailah kuda ini, kuda yang paling god menyobardunkeun yarakan nas, akan melihat engkau oleh manusia. Surah tanya disediakan kepada Sayyidina Umar moto khusus. Nah, penjemput, moto mahai penjemput presiden. Faqala, maka beliau berkata, innakum tarawna amira min hahuna wa innamal amra min hahuna wa asyara biyadihi ila sama khalu sabili. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya kalian melihat akan urusan dari sini dan sesungguhnya urusan itu dari sini, ya. Wa asyara biyadihi ila sama, dan beliau mengisyarah dengan tangannya ke langit. Khalu sabili, menyingkir dari jalanku. Pemakna gekeun Sayyidina Umar, artinya segala sesuatu itu dari Allah. Mulianya seseorang dari Allah. Kita boleh melihat mulianya seseorang dari kendaraan yang dikendarai. Tapi sebenarnya mulianya seseorang dari Allah. Ada isyarah ke langit yang maksud Allah. Dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Maka beliau tidak perlu kendaraan yang mewah. Nah, anak perlu kendaraan yang mewah. Sebab muliakan bak kendaraan, tapi bak Allah. Nyan juga membuktikan kepada kita bahwa orang saleh dahulu berakhlak tawadu. Kemudian bukti yang lain, waruya fi riwayatin ukhra, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, anna Umar radhiyallahu taala an, bahwa Sayyidina Umar, semoga Allah ridha untuk beliau, ja'ala bainahu wa baina ghulamihi munawabah. Beliau membuat antara beliau dan pembantunya munawabah, yaitu shift, ganti-gantian. Nyo cerita jauh negara Syam tanya, tapi dalam riwayat yang lain. Artinya di saat Sayyidina Umar yang sebagai orang nomor satu di saat itu Amirul Mukminin, ya, Khalifah Rasulullah, beliau berangkat ke negeri Syam bersama pembantunya, naik kendaraan ganti-gantian. Panel lihat ramai-ramai kendaraan jamun. Ya, unta, betul kan? Kahan dua-dua kah itu ni unta, tidur, duka-duka. Ya. Fakana yarkabun nakah wa ya'khudul ghulam bi zamanin nakah. Dikala Sayyidina Umar mengendarai unta, pembantunya memegang tali kekang unta. Ihu unta bu pembantu. Pakai masa kau nyandi. Wa yasiru miqdaru farsah, dan sampailah ukuran 1 parsah.
Tsumma nazala, kemudian turun Sayyidina Umar, wa yarkabul ghulam, naiklah pembantunya ke atas punggung unta. Wa yakhadu Umar di zamanin nakah, kemudian Sayyidina Umar yang gantian sekarang membawa tali kekang unta. Tiga kata pojok tu per dengan pembantu ke. Kepegat karena jauh dari Nanggro Madinah ke Syam jauh. Jadi ja Nanggro Syam ngan pembantu ngan unta kepegat ganti-gantian. Sejauh perjalanan satu parsah nan. Jadi Sayyidina Umar pun nyantren Sayyidina Umar, pembantu nyantro sapa parsah tren pembantu Sayyidina Umar. Kanto supir. Wa yasiru miqdaru farsah, dan sampailah ke pegah perjalanan satu parsah. Falamma qaruba min Syam, manakala sudah dekat, sudah hampir ke negeri Syam, karab truh bak negeri Syam, kanat naubah ruqubal gulam. Rupanya tibalah ya waktu pembantu yang naik ke atas entah. Karab truh bak negeri ketujuh, yaitu bak negeri Syam. Wate karab truh kenan, rupanya yang jatah unta masanya pembantu. Ka farakaba ghulam wa akhada Umar bizamanin nakah, bizamamin nakah. Maka naiklah pembantunya di atas punggung unta, dan Sayyidina Umar memegang di tali kekang unta. Sayyidina Umar jud ke supir wate karab truh bak tempat. Bayangkan ingin rakyat yang jemput, ingin li masyarakat yang raja, yang presiden. Presiden juga supir. Pembantu jun ke tempat du presiden. Bayangkan udahnya. Fastaqbalahul ma fi tarik. Rupanya hansep ehnan. Kan cuma Sayyidina Umar menjadi sebagai pemegang tali. Di jalan yang sudah dekat dengan Syam itu beliau mendapati becek namui di jalan. Lui rupanya jalan rokunan. Wate tiba giliran Sayyidina Umar metalo unta, pembantu lamit jalan lui. Mui. Faja'ala Umar yakhudu fil ma, maka Sayyidina Umar berjalan di becek tersebut. Wa na'luhu tahta ibtihil yusra. Sedangkan tilap gegapit lam gitiwi. Dicok tilap gegapit bagi tiwi, gejak lam lui. Gopnyan meunta. Wa huwa akhidum bisa minnakah. Beliau tetap memegang tali kekang unta. Fa kharaja Abu Ubaidah bin Jarrah wa kana amiran ala Syam. Maka di saat itu keluarlah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau itu gubernur negeri Syam. Wate nyangka roh gubernur kenan. Dia sambut presiden. Waqala, dan berkata Abu Ubaidah, ya Amiral Mukminin, inna udama'u Syam yakhrujuna ilaika fala yahsinu ayyarauka ala hadhilah. Wahai Amirul Mukminin, pembesar-pembesar nang Syam tengah ipreh ron. Han cocok thagai nyolek nyoy nging ron. Ron meunda hilop lam giti han cocok. Nah, han cocok thagai nyolek nyoy nging ron. Faqala Umar, nekun li Sayyidina Umar radhiyallahu an. Innama a'azzana Allah ta'ala bil Islam fala nubali mimma qalatin nas. Sesungguhnya kemuliaan Allah telah memuliakan kami dengan Islam, maka kami tidak peduli lagi apa perkataan manusia. Iku aprumun puyai pegahwanya nilung. Allah kagak pemulia kamu dengan Islam. Dulu kan Sayyidina Umar sebelum Islam adalah orang jahiliyah. Di saat Allah memberi petunjuk beliau untuk mendapatkan Islam, beliau anggap itu adalah sebagai sebuah kemuliaan. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Maka silahkan orang mengatakan apa-apa, tidak akan menjatuhkan derajat beliau. Nah, bermun. Dari Junda. Nyan dalam riwayatnya. Munyo dalam riwayat lain muno itawari kuda yang bagus. Neek montonyo gede mahan. Ya, neek montonyo irone untuk tadanya. Ngopat motor kau tak kau neek nyo irone. Anak kepu. Kon ninan mulia ke belah nyan. Kon ban motor tapi ba Allah idih mulia. Ya, nyan ban tawadu para jamaah Amirul Mukminin urang saleh jamun.
Hah? Pejabat paling rayu nyamban tawadu. Ya. Tanyo jino hana mampu bih baru je ke kepala lorong kadang ka hana tawadu dulu. Yo kong ke kepala lorong mampu mendul. Hai yang paling ubui tanyo kan kepala lorong nyata ke kecil ka rayu jutu. Yang paling ubui tanyo baru je ke pelor. Hana mampu le tanyo. Ya. Kok nyan lagi nyan memang kehidupan kan? Raja yang tidak punya istana kok nyan. Enggak? Nanda dengar pak ceramah jenuh di MT aja. Nanti roh Yahudi dari Mesir karena digusur rumah Yahudi nyan but sahabat Rasulullah yang je ke gubernurinan Amr bin As. Kena melapor kan nyan bak khalifah bak atasan gubernur lam ideh di Madinah. Gujat roh Madinah. Dia sutot. Toh tidak Umar. Ketemu urang tengah imiyuk ke rumah, imiyuk bak ke rumah. Tanya, ho nuk jak Sayyidina Umar. Kepegah, nyok long Sayyidina Umar. Hang bede. Mana mungkin? Hai gedengoy kok nya Mesir Sayyidina Umar nyon khalifah, presiden. Masa presiden miyuk bak ke rumah nang melabu. Inan Ya. Jadi nyan ban tikap Sayyidina Umar, raja yang tidak punya istana. Hana istana kau nyan. Pantau kantu hana. Hana kantu kecil nyan udah nyan nyamban ke. Ya. Lagi kecil jamun gak hana kantu dah nyo. Dia tajak rumah, dia kan turah rumah, dumpul rumah jamun ya kan. Ino baru nak kantu kecil. Yang lagi nyan Sayyidina Umar jamun. Ya, memang lagi nyan kau nyan. Begitu tawaduknya beliau, begitu zuhudnya beliau dalam kehidupan. Tanya yang angkat. Itu hak kita sebagai orang masyarakat biasa harus bisa menghormati orang saleh, harus bisa menghormati. Getanyo yang menghormati, yang membesarkan, bukan gopnyan yang minta untuk dibesarkan. Jadi kalau kita lihat dalam cerita Umar ibnu Khattab ini sebagai Amirul Mukminin, Abu Ubaidah bin Jarrah ingin memuliakan beliau sebagai seorang penguasa pada saat itu sebagai raja. Hai gubernur ya preh raja, wajar kesiapkan moto ibu god ya kan? Wajar. Nah salah, ana urang pemulia hana salah. Tapi karena urang yang pemulianya bersikap tawaduk, beliau tidak ingin dimuliakan. Jadi dua-dua betulnya. Munyo hana ke pemulia api Abu Ubaidah kok yang salah. Masa raja terus presiden terus hana pemulia. Roh menteri lagi ronyan mamiai, roh hana ni aprehnya hana canda kai roh ni preh kenang tampa roh ni wa babinta kan? Itu mung tampa mu babinta. Roh menteri kena ho roh ni. Ya ni kun. Kata ada nginan masalah roh kena ni menteri hana getim lagi tanyo je. Ho mi kun ta du obat tanyo hino. Nya hana pantalah. Pokok ji tanyo kata preh begaut. Ya. Jadi ino menyota kaji lebih dalam dari selain judulnya juga ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Tapi karena yang tabur khusus bagian takabur dan tawadhu, yang tak pahami di sini bagaimana Sayyidina Umar begitu bersikap tawadhu. Tidak ingin beliau dibesarkan, dimuliakan karena kemuliaan menurut beliau adalah pada pandangan Allah, kon pada pandangan manusia. Nyan kon tanyo, nyan urang hana masalah ke pisah-pisah. Cuma ngetanyo pak ya. Musuh drone, ka musuh nejak bakan duri, musuh thau pegak kan duri, musuh kuamin. Kagak pegak nang kuamin, nyo kuno ruangan nyo kelas rayu bacut. Dengku ino pejabat. Nyo urung biasa ino pajuku. Ya kan? Musuh roh drone sebagai dengku. Ban nenek tamang bak kelas pejabatnya kah hana lepat du nyan monyo tem du saja urang masyarakat biasa nyan drone tawatu masalah siapkan apa cuma uman hai ko pajobu menyenan ni dong nya ka ke giak wo ju nyan sombong anggap drog yang cocok gede hana tempat ide giak wo ju hang pajobu nyan sombong urang pengkleh hana masalah nyan untuk memuliakan orang mulia bahkan ditanya salah satu kewajiban tapu mulia urang mulia baik tapu baik tapu hina. God. Ya.
Nyo nyo. Nyo. Tuk bajaga na kira sombong. Karena kalau dapat ti orangnya tentang nathiro sahabat kita nyong menyobar penampilan neci sikoknya nah kira sombong Rasulullah kan sombong. Sombong yaitu dikala kita tidak menerima kebenaran dan berpaling daripada orang-orang miskin. Nyan yang gekun sombong. Jadi adanya sombong sebenarnya bukan pada penampilan, tapi di sini, di hati. Kon penampilan tanyo, kon pu yang taek, kon pu yang tadu, kon pat yang pu yang dapat jauh, kon nyan sombong. Bak hati. Tapi hati ini mengeluarkan pada perkataan, mengeluarkan pada perbuatan. Perbuatan menunjukkan putra yang dalam hati. Perkataan menunjukkan putra yang dalam hati. Ya, sebenarnya ino mandum dalam hati. Maka sombongnya penyakit hati, kon penyakit badan, penyakit hati. Nah, apa punya? Nyan na level yang kalau surah mun ada begah ke pertanyaan nya musuh kan musuh ka seharusnya kau nyan bak fit tapi banggung inginan hana tempat du hang gede apa jobu tu jane bak urang gede gua ju bubu ju hana kau nyan yang baik da yudu inan nyan menunjuki lah mati kau nyan na kesombongan dari hati makanya penyakit hati dari hati. Kah, sabar tu cerita aja. Dzukira an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu annahu kana amiram bil madain. Disebutkan tentang Salman Al-Farisi semoga Allah ridha kepada beliau bahwa sungguh beliau adalah sebagai seorang gubernur di daerah Madain. Pokoknya Salman Al-Farisi duda juk gubernur. Awal kau rengat sih cerita kau nyanyi. Pokoknya duda diangkat sebagai gubernur di daerah Madain. Fashtara rajulun min udamaiha syai'an. Rupanya ada seorang yang mulia, artinya tokoh, seorang yang besar, yang punya pangkat besar di daerah Madain itu membeli sesuatu. Beliau sabuh barang itu rasanya. Beliau barang urangnya. Famarra bihi Salman, maka lewatlah di situ Salman Al-Farisi. Fahasabahu ulajan. Maka orang besar itu menduga, menyangka bahwa Salman itu adalah kuli panggul. Kopnyan gubernur, ban diangkat sebagai gubernur inan di daerah Madain. Diangkat sebagai gubernur. Nasidra urung kaya, iblo barang ipasai. Lewat Salman Al-Farisi. Ipike le urang kayanyan Salman Al-Farisi kuli panggul. Awak barang pasai. Maka karena ipike kuli panggul, ihoi. Ta'ali kuno nu jafiat. Ihoi. Ta'ali kuno nu jafiat. Fahmil hadha. Nu tuon nyo biat. Nu gulam nyo biat. Bak gubernur yu gulam. Nu gulam nyo biat ikun. Anai duri. Hai gubernur baru, mana ada duri nyo. Yan. Negulam nyo tiat. Fahamalah Salman. Maka gegulamlah barangnya oleh Salman. Nana geprotek gegulam aja. Faja'ala yaltaqahun nas. Maka di saat Salman sudah memanggul barang tersebut, dia berjumpa dengan orang-orang. Kau kalian le urang lain, punyan gubernur kagak lagu gulam barang. Ikalian le urang gubernur kagulam barang. Wa yaqulu dan mereka berkata, aslahallahu amira, semoga Allah memperbaiki memperbaiki al-amir, gubernur. Nah, artinya semoga Allah memuliakan gubernur. Nahnu nahmilu angka. Biar kami saja yang memanggul menggantikanmu. Ikun le urang. Artinya urang turinya. Ikalian ni kau gubernur tuun barang ikun le urang
Yan, semoga Allah nepu muliaron bah kamu tuun gede gelandoron. Fa aba ayyadfa'a ilaihim. Maka Amirul Mukminin gubernur di saat itu Salman Al-Farisi tidak mau menyerahkan barang yang dipanggul kepada mereka. Anggut bi. Be baku tuun gero kum tuturah tanyo. Nah, faqala rajulu fi nafsihi wah inni lam askhiru illa amir. Maka orang yang meminta Salman tadi, gubernur tadi untuk memanggul berkata pada dirinya, kagak depu jino kan yang gubernur. Pak urang kayak begah mana? Kagak depu. Cilaka roku. Puyu ya tuun Pak gubernur nyan kabra di roku. Tuturah tanyo nyokap kapal roku. Pukunya tuun Pak gubernur. Nyan faja'ala ya'tadiru ilaihi, maka dia meminta maaf kepada Salman. Wayakulu, dan dia berkata, lam a'rifuka, hana aku duri ron. Lakai hana aku duri ron, roku yutuun baron, hana aku duri ron. Aslahakallah, semoga Allah memuliakan engkau. Faqala, maka dia Salman berkata, intalik, berangkatlah kamu. Nan, hana pupum tuh rayo. Fadhahaba bihi ila manzilihi, pulanglah dia ke rumahnya. Laki-laki tadi, pulanglah ke rumahnya. Sumakala, kemudian dia berkata, la askhiru ahadan abadan. Aku tidak akan menghina seseorang selama-lamanya. Angku yule bago mereka jan. Itu katanya. Ya, ada gedepu ke gubernur. Tulah ada, hai gubernur dayu. Ya kan? Ana ada depu banyak gubernur. Nyak depu handro kuyu. Kang ku saja. Hana ku depu, nyak depu handro kuyu. Nyo hang ku yule mereka jan bago. Takut bang kuyu ka thol le om banyak. Tem nyo yang je pelajaran maknanya yang tecok Salman nyo tanya sesuai dengan bab. Artinya bagaimana dia sebagai seorang gubernur tapi dia tidak merasa besar diri sehingga malu untuk memanggul barang orang. Ana mengko protes tapu. Ni kagak pu kayu balong long pejabat baru lantik tanya. Ana kan tapu be. Kejok le ju ipegai kop je long tuun be ka ku tuun gero le ju kan. Nyan ban para jemaah. Katro Indonesia. Bagaimana itu? Abu hadis itu. Waruya an Ammar bin Yasir, diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taalaan, semoga Allah ridha untuk beliau, annahu kana amiran bil Kufah, bahwa Ammar bin Yasir adalah gubernur di Kufah. Nya gubernur di cerita. Pujabar ayo cerita. Seorang gubernur di Kufah. Fa kharaja ila hanutil alaf. Beliau suatu ketika keluar ke kedai tempat menjual makanan hewan. Tuturah danyo gejak bak kedai Pak Jat. Ya kan? Bak tempat mekat umpun binatang. Ya. Fashtara minhul kat, maka dia gubernur itu membeli dari kedai tersebut rumput. Ke belau lalung. Ke makanan kuda ke mungkin kan. Farabatahul ba'i, maka mengikat rumput tersebut oleh penjual, dan penjual yang ada di sampingnya membantu mengangkat ikatan tersebut. Sehingga dua-dua penjual itu mengangkat ikatan, lalu rumput tersebut ditaruh di atas pundak gubernur. Fadhahaba biha ila ibihi ila manzilihi, maka pulanglah gubernur ke rumahnya. Getuon kedro gulalung gubernur jaman. Hana ge pakai urang tufun. Ana ge pakai ajudan. Dia kan ge pegah ba ajudan. Ge ablo ba ajudan mun deui. Entong. Ge tuon ba ajudan nyo hana. Ge ablo gero ge tuon gero ge lalung ge puah urumo. Nyanban contoh yang ge pegah muno bahwa akhlak orang-orang saleh zaman dahulu adalah tawadhu. Maka kita wajib hendaknya mengikuti akhlak mereka bersifat tawadhu. Bek male-male pubut-but itanyo. Bek mucih-mucih tat, bek tak anggap hana pantas, hana cocok, hana layak. Dumpu pantas ke gedanyo. Pu yang ke hana pantas. So gedanyo. Yan, munya urajih wate ubut pantas ke lop nampuk. So nan urajih. Armia ada jino tuha ada lop nampuk ke armia sih. Kena je ke urang lain, ya kan? Armia sih. Ya, hana je ke urang lain. Mana kan? Yang ke nyanban. Jadi dicok pelajaran tanya, marilah kita bersikap tawadhu.
No mentang pengajian katanya tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.